Selamat pagi buat teman-teman semua. Kita mau berfirman Tuhan. Sebelum kita berdoa, hari ini mau belajar tentang bagaimana hubungan-hubungan kita dengan orang lain ya. Di dalam kehidupan kekristenan, hubungan itu harus dipelihara satu dengan yang lain. Hubungan kita dengan saudara kita, supaya karena di dalamnya isinya adalah hubungannya. Kita harus saling mengasihi. Kalau ada konflik di antara kita harus segera diselesaikan, sehingga apa yang kita doakan bisa berkenan kepada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhannya. Selesai judul menilai. Di sini bicara menilai, ya menilai saudara kita. Apa bedanya? Nanti kita bisa belajar apa bedanya menghakimi atau mengevaluasi seseorang gitu ya. Mari kita mulai ya. Saudaraku, menilai seseorang bisa menjadi suatu kebiasaan yang bisa berujung pada penghakiman. Jadinya pada waktu kita menilai sebenarnya kita lagi menghakimi seseorang atau menghakimi orang lain gitu, atau menghakimi saudara kita. Nah, ini harus hati-hati ya, bahaya. Ada efek negatif yang bisa ditimbulkan. Bisa menimbulkan perpecahan di dalam ikatan kasih Kristus. Jadi kita harus berhati-hati pada kebiasaan ini. Karena sekarang lebih mudah, sekarang orang menilai jarak jauh pun bisa dilakukan gitu ya. Dengan teknologi yang ada. Kadang-kadang kita tidak sadar mengirim WA salah tempat, sebenarnya lagi menghakimi orang lain. Nah, kita harus berhati-hati dengan kebiasaan ini. Kadangkala kita tidak menyadari kebiasaan ini ya. Hati-hati ya saudara. Untuk hadir ke hadapan Tuhan, kita harus membereskan kebiasaan ini. Pada waktu kita perjamuan kudus kan diajarkan oleh Alkitab untuk coba membereskan permasalahan dengan saudara kita dulu sebelum kita mengambil perjamuan. Jadi firman Tuhan sangat jelas sekali bahwa hubungan-hubungan itu harus baik adanya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sekarang, apalagi yang mau berdoa pada kesempatan ini. Kalau ada permasalahan, segeralah bereskan permasalahan itu supaya tidak menghambat doa-doa kita. Saudaraku, pada waktu kita ada di dalam penghakiman itu, dengan menghakimi itu, kita sedang menjauhkan saudara kita dari persekutuan anak-anak Tuhan sebenarnya. Dengan menghakimi saudara kita sedang membuat batasan-batasan dan menjauhkan pengenalan kita atas dia. Jadi kita lagi membuat sesuatu patok yang membuat kita jauh dari dia. Karena nilainya adalah negatif. Jadi hati-hati dengan kebiasaan ini. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di firman Tuhan, cara-cara atau hal-hal kita menghakimi itu kita bisa lihat. Bukan mungkin ya, karena ada firman-Nya. Kita melihat penampilan seseorang yang terlihat dengan mata kita. Jadi kita lebih mudah untuk menghakimi dia. Ya, dari gestur-gestur kita kan orang macam-macam ya. Firman Tuhannya bilang di 1 Samuel 16 ayat 7 bilangnya begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi ya, makanya dikatakan
Berhati-hatilah dalam membincangkan orang lain. Ini lagi menghakimi dia atau lagi apa gitu. Karena sangat merusak, firman Tuhan katakan seperti itu. Gara-gara penampilannya dia, kita jadi penghakim saudara kita. Firman Tuhan katakan, hati-hati. Yang kedua, nah ini kita sering dengar gosip ya, katanya-katanya. Jadi semuanya asumsi yang belum tentu kebenarannya. Mau tanya segan atau takut atau nggak enak. Hati-hati, firman Tuhan katakan tentang saudara kita, karena katanya atau di WA yang salah nyasar, jadi kita tahu. Firman Tuhannya bilang gini, di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi hubungan itu harus dibangun ya di antara kita anak-anak Tuhan. Satelit sama satelit, komsel sama komsel, pribadi dengan pribadi, pelayan dengan pelayan. Semuanya kita harus bangun untuk menghasilkan energi yang positif. Kadang-kadang kita terbawa, saudaraku. Saya pun suka malu ya kalau sedang ke bawah ya. Ternyata saya adalah orang yang termasuk yang tidak baik itu. Lalu, saudaraku, yang ketiga adalah melihat masa lalunya yang susah dihapus dari ingatan kita. Nah, saudaraku, kita nggak sadar gitu. Karena seseorang tuh punya masa lalu yang mungkin mengesalkan kita, mungkin ada utangnya sama kita, nggak bayar-bayar atau apa. Kita terbawa. Firman Tuhan hari ini katakan, berhati-hati. Nah, kita lihat ya, apa yang dihadapi oleh orang itu, batasan-batasan orang itu, dia tuh sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Luar biasa Tuhan kita. Dia tidak pernah mengingat-ingat dosanya dia lagi karena dia bertobat. Batasan-batasan itu sudah dihancurkan oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan tuh sangat baik, ternyata Yesus yang luar biasa yang kita sembah, yang sekarang kita mau berdoa kepadanya. Ya, firman Tuhannya bilang gini, saudaraku, di Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku akan mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bahasanya sangat keras ya, ayat 5. Orang yang demikian suka menghakimi dikatakan, hai orang munafik. Saudaraku, mari kita sebagai pendoa, kita bangun hubungan-hubungan kita satu sama lain dalam kasih Kristus. Hubungan-hubungan satelit antar satelit, antara pekerja dengan pekerja, antara jemaat dengan jemaat, antara pemimpin dengan wakilnya, antara gembala dengan wakil gembala. Oh, semuanya deh kita. Tidak ada yang terkecuali. Kita harus membangun. Sebagai pendoa pagi hari ini, mari kita bangun hubungan kita ya. Hari kita sebagai pendoa, kita siapkan diri kita masing-masing dengan gaya hidup kerajaan Allah. Kalau kita suka saling menghakimi, itu bukan gaya hidup kerajaan Allah ya.
Kita kadang-kadang nggak mau rugi ya untuk saudara kita. Tapi firman Tuhan hari ini, janganlah kamu menghakimi katanya. Mari kita sebagai pendoa, kita siapkan diri kita masing-masing dengan gaya hidup kerajaan Allah. Di semua tempat, di semua satelit, di semua rumah tangga. Mari kita sebagai pendoa, kita bangun karakter kita dengan karakter Kristus. Karena Tuhan Yesus nggak pernah menghakimi orang. Malah dia mau berkorban untuk dosa-dosa kita. Dia melupakan apa yang pernah kita bertobat kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus seperti Kristus sebagai pendoa. Lalu mari kita sebagai pendoa, kita perbaharui akal budi kita dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 2. Mari saudaraku, kita siapkan pagi hari ini dengan hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Inilah saya Tuhan. Saya mau berdoa. Mari pimpin kami membangun satu dengan yang lain dengan kasih Kristus. Mari kita berdoa saudaraku.